Ngantuk ya. Tak ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baru bangun. Mudah-mudahan Allah paring datang kula panjenengan kekuatan lahir batin sehingga kita bisa istiqomah yang namanya istiqomah di dalam berjamaah. Saya jadi teringat namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Dulu beliau itu datang ke rumah Nabi, tujuannya minta keringanan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Bapak encong engki kadento. Beda apa cong? Ndak cong ya, sepuh sudah. Beda ada apa? Pak Abdullah, kula badhe ya Rasul, badhe nyuwun. Kula badhe nyuwun keringanan. Keringanan yang bagaimana? Saya ini kan sudah tua. Saya ini sudah tua ya Rasulullah. Terus saya selain tua, saya buta. Dan saya tidak punya orang untuk nuntun. Saya sendiri. Terus ini bagaimana? Saya izin untuk sholat sendiri di rumah. Apa boleh? Awalnya Nabi itu nggak tega awalnya ya, karena katanya tidak punya siapa-siapa, tidak ada yang nuntun, sudah tua, buta pisan. Oh ya wes, awalnya. Begitu mau pulang, dapat satu langkah, dipanggil lagi oleh Nabi. Sebentar. Ya Abdullah. Balik lagi, menghadap Nabi lagi. Dalam ya Rasul. Hal sami'tan nida? Ini Nabi bertanya, hal sami'tan nida? Apa kamu mendengar azan? Bala ya Rasulullah. Nggih. Kula nggih mereng azan. Oh, lek ngono, fa'ajib. Datangi jamaah itu. Datangi. Ya Allah Pak, orang sudah sepuh, buta, dewean, ora ono sing nuntun ke masjid. Itu loh, dianjurkan oleh Nabi, masih disuruh oleh Nabi untuk berjamaah. Kita sing tahes melek ya, kuat lo terkadang males jamaah. Padahal kita ini tidak ada alasan, sakit juga enggak, tuwek juga enggak. Maksudnya tidak terlalu tua, buta juga enggak. Ono alasan mereka disuruh ke masjid. Ono alasane. Ya. Kenapa dia tidak ke masjid? Ono alasane, Masya Allah batin saya. Ya. Jadi makanya kita ini bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa kula panjenengan itu ternyata ya, dieman oleh Allah, disayang oleh Allah. Buktinya kula jenengan bangun iso tangi, alhamdulillah, iso tangi, iso jamaah. Nah, Abdullah ibnu Maktum ini tukang adzannya kalau subuh Pak.
Kalau selain subuh Bilal. Ya, kalau subuh ini sahabat Abdullah bin Ibnu Maktum. Nah, beliau ini tukang adzan subuh. Suatu ketika dia berangkat, ya, mencari peteng, kau nak sing nonton banyak. Duh, yo apa ini? Tapi biasa lewat di situ. Begitu mau nyampe ya dekat masjid lah ya. Sikile kesandung. Tongkatnya mencelat, wonge jatuh, bathuke kena watu berdarah. Kena watu, bathuke berdarah. Terus dibersihin, bangun-bangun dewe, terus adzan. Nah, sejak itu mau pulang, mari jatuh wau, kati wangsul, lah kok ono sing nuntun tangane ke rumahnya. Subuh niku, engko zuhur ono sing nuntun maneh. Dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah. Asar yang ngono, maghrib yang ngono, isya yang ngono, ono sing nuntun. Ya Allah. Terus Abdullah ibnu Maktum ini bertanya, jenengan sinten kok apik men? Sinten jenengan sinten kok apik men? Man anta? Ya. Siapa Anda ini? Saya mau membalas harta saya tidak punya, mau membalas uwe ke anduwe. Saya mau balas doa, saya akan berdoa kepada Allah kebaikan-kebaikan untuk jenengan. Jenengan ini sinten? Lah kok yang nuntun tadi jawab, Dullah, aku ora butuh doamu. Weh, sinten jenengan? Kok sombong men? Kok sombong amat? Kok somse? Sampean ini siapa? Kok sombong? Aku iblis, Abdullah. Masa iblis nuntun orang sembahyang? Kemudian kata iblis, iya, kon winginan eling ah. Sing kon ketatap iku. Terus bathukmu berjarah iku. Sejak iku dosamu entek separuh. Loh, lek kamu tidak saya tuntun, terus kamu jatuh lagi, gemet dosana. Ndak sekali. Entek dosamu. Habis nanti. Aku tidak rela dosamu itu habis. Makanya tak tuntun. Tiba sing nonton niku wau iblis. Ya Allah. Seice lek kula jenengan wau sing nuntun malaikat, alhamdulillah. Malaikat Raqib dan Atid, ya Allah, malaikat pencatat amal perbuatan manusia di dunia ya. Jadi amal baik dan amal buruk manusia ini dicatat tanpa terlewat satupun. Masya Allah. Jadi bedanya lek apik malaikat, lek welek iblis. Ya. Tapi ono iblis yang seolah-olah berbuat baik seperti tadi itu. Ya. Seolah-olah berbuat baik seperti tadi, padahal ada tujuannya. Ya. Tujuannya ya wedi lek rutu maning, golek rutu entek dosae. Ya. Kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin itu yang jenengan baca terus itu kayak kita. Itu loh di bawah. Nah, itu ketika bicara bab tentang jamaah ke masjid itu kan ada hadis fi kulli khutwatin kafaratan lidunubi wa yarfa'ud darajat kan gitu ya. Setiap satu langkah jenengan ke masjid gugurlah dosanya dan melangkah lagi terangkat derajatnya kan gitu. Nah, ini Masya Allah. Ya. Kalau kula panjenengan istiqomah, ini baru subuh misalnya ya.
Belum zuhur, belum asar, belum maghrib, belum isya. Subuh, maghrib, isya kita di sini, yang dekat rumah sini. Tapi ketika zuhur dan asar kadang-kadang boleh jadi masih di pasar, yang dagang, masih di kampus bagi yang dosen, bagi masih di kantor bagi pegawai misalnya. Tapi usaha dia selalu berjamaah. Berusaha selalu berjamaah. Karena insya Allah kita akan dekat dengan malaikat. Jadi malaikat itu makhluk yang diciptakan oleh Allah. Salah satunya adalah pencatat amal yang akan selalu mengiringi aktivitas manusia selama hidup di dunia. Ya masing-masing ono malaikat. Raqib dan Atid. Hadirin sekalian, yang insya Allah kita akan terangkat derajat kita ke makom yang terpuji. Jadi ada yang menyebutkan bahwa malaikat itu juga merupakan makhluk yang istimewa. Yang saat ini, detik ini, malaikat mendoakan hadir dalam setiap majelis taklim ini, majelis dzikir wa ta'lim, malaikat hadir kata Nabi. Untuk apa? Mendoakan yang hadir. Satu-satu didoain. Allahumma ufir lahu, Allahumma arhamhu. Satu-satu didoain. Ya Allah, ampuni orang ini. Ya Allah, sayangilah orang ini. Terus satu-satu disebut. Saat inilah sedang mendoakan kula panjenengan. Jadi walaupun malaikat itu termasuk makhluk halus yang tidak kasat mata, dengan perintah dan izin Allah, malaikat juga dapat menampakkan diri terkadang dalam bentuk wujud manusia, terkadang begitu. Ya, ketika hadir memberikan wahyu misalnya ya kepada Nabi Muhammad, terkadang berupa wujud aslinya, kadang berupa wujud manusia. Nah, hadirin sekalian, malaikat pencatat amal perbuatan manusia, ya, ini dikenal dalam hadis itu disebut kiraman katibin, ya kan? Dikenal dengan sebutan kiraman katibin. Apa itu? Dua malaikat yang berada di bahu kanan dan bahu kiri setiap makhluk manusia. Ya. Wa inna alaikum lahafidhina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi raqib pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah, dan ada malaikat yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu, Atid namanya. Raqib dan Atid. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamuna moko rong malaikat iku mang ya'lamuna padha weruh kabeh ma ing opo-opo wae taf'aluna sing sira kelakoni. Yang kalian kerjakan, malaikat itu tahu. Coba nanti dibaca lagi surat Al-Infitor ayat 10 sampai 12. Panjenengan baca surat Al-Infitor. Kiraman katibin ini juga dikenal dengan nama Raqibun Atidun. Raqib Atid. Kata-kata Raqib Atid ini juga terdapat dalam ayat Al-Quran. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anis shimali qa'idum ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Idh yatalaqqa mutalaqqiyani, ketika dua orang malaikat pencatat amal perbuatan ini, ya, mutalaqqiyani anil yamini wa anis shimali qa'idun, duduk di sebelah kanan dan duduk di sebelah kiri.
Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya oleh manusia itu, melainkan ada di dekatnya itu malaikat mengawasi yang selalu hadir. Namanya raqibun atidun. Raqib mengawasi, atid mencatat. Itu di dalam surat Al-Qaf ayat 17 dan 18. Panjenengan nanti buka di rumah. Lek kepengin kenalan karo raqib atid. Keterangannya ada dalam surat Al-Qaf ayat 17 dan 18. Kenalan dengan raqib dan atid. Raqib kan ada jenenge tonggo kula jenenge pian Pak Raqib. Oh, berarti Pak mengawasi, Pak pengawas itu namanya. Kalau Pak Haji Chandra dulu pengawas dari Kementerian Agama, berarti Pak Raqib juga. Atid, catat, mencatat, yang mencatat. Ya, Raqib yang mengawasi, atid yang mencatat. Ya Allah. Makanya sebagian ulama kemudian menafsirkan malaikat pencatat amal bernama Raqib dan atid tadi itu jumlahnya sebanding dengan jumlah manusia di sepanjang zaman. Jangan khawatir kekurangan stok. Jenenge tok loro, Pak. Lek malaikate akeh sebanyak setiap manusia itu ada raqib atite. Makanya kalau jenengan lek pas dhewean ya ndak usah takut. Ono Mas Raqib, ono Mas atid. Ditemenin. Ndak usah takut. Jadi para malaikat itu akan menuliskannya dalam sebuah catatan sebagai gambaran untuk manusia. Catatan perbuatan atau buku amal tersebut juga disebut dalam Al-Quran. Wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur. Wa kullu saghirin wa kabirin mustator. Mustatorun ya. Mustator. Wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur. Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan yang ada di tangan malaikat. Wa kullu saghirin wa kabirin mustator. Dan segala urusan yang kecil maupun urusan yang besar semua mustator. Mustator itu tertulis. Ya, semua tertulis. Subhanallah ya. Semua tertulis tanpa kecuali, sekecil apapun perbuatan kula panjenengan. Pernah nyolong, pencit, ono. Pernah ngutik-ngutik, duduk wae, ono. Semua tak akan lewat dari shootingan. Ketok kabeh. Ya Allah. Ini dalam surat Qamar ayat 52-53 bahwa bicara tentang catatan, buku catatan amal. Ini tertuang dari surat Qamar 52-53. Semua akan tercatat. Masya Allah. Ulama tafsir mengulas makna dari kata raqib atid ini. Ada dua kata penting dari kata raqib, yakni mengawasi atau memelihara. Sedangkan atid apa tadi? Yang mencatat. Kalau raqib itu yang mengawasi. Oleh karena itu saudara-saudara, kehadiran malaikat ini tidak bertujuan mencari-cari kesalahan, betul. Waduh, ono malaikat yang diutus Allah untuk mencari
kesalahan orang boten. Wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang. Malaikat ini diutus oleh Allah tidak untuk mencari kesalahan manusia. Ya, tidak untuk menjebak, tidak untuk menjerumuskan. Justru sebaliknya. Justru sebaliknya. Jadi malaikat ini bertujuan untuk memelihara dan menjaga supaya manusia itu tidak terjerumus. Ya, kadang wis dielingke oleh malaikat Raqib Atid itu. Weh, awas. Dikono maksiat, menggo. Wis dikonokno lho oleh malaikat itu. Jadi malaikat itu, mohon maaf, malaikat Raqib Atid diutus oleh Allah bukan untuk menjurumuskan. Jangan suudon. Bukan untuk mencari-cari kesalahan kulon jenengan. Tidak. Tetapi justru sebaliknya. Kula panjenengan ketika berjalan kok akan keluar dari rel agama oleh malaikat Raqib Atid diilingno. Hus, ojo rono ae. Di kono maksiat, dono ketaatan. Wis ojo di kono dosa tok di kono ae. Misale. Jadi justru sebaliknya. Malaikat Raqib Atid ini diutus oleh Allah untuk mengarahkan manusia agar tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Tapi kenapa kok mencatat? Karena wis kebacut dielingno gak gelem. Terpaksa oleh malaikat dicatat. Ya. Kawan apel nang bojone tangga tatet. Ngapelin bojone tangga dicatat. Ya Allah, jadi tidak bisa lepas. Padahal tadinya sudah dihalangi oleh malaikat. Ojo. Masuk pada perasaannya ojo. Perang antara setan iblis. Yo wis terusno sing iblis. Kok lebih manut iblis? Dicatat oleh malaikat. Yo wis lek gak gelem dikandani, tak catat. Dicatatlah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, sekecil zarrah, seberat zarrah, ya, yarahu, pasti dia akan melihat balasannya. Sebaliknya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarrai, siapa orang yang berbuat kejahatan sekecil zarrah, yarahu, dia juga akan melihat balasannya juga. Surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Ya, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Wis jelas Qur'annya, wis jelas. Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil zarrah, dia akan melihat balasannya. Juga begitu, siapa yang berbuat kejahatan sekecil zarrah, dia akan melihat balasannya. Kecuali doa istighfarnya diterima oleh Allah. Kecuali taubatnya diterima oleh Allah. Terus terang terus. Philip, ya, kalau penjenengan itu kakian fasiknya. Kulon jenengan ini dalam hidup akeh fasike, sering fasik. Apa fasik itu? Khariju anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Kulon penjenengan itu disadari atau tidak, sering keluar dari ketaatan, sering berbuat salah, sering berbuat dosa. Ya. Kalau dihadapkan dengan ayat ini, dosa kulon jenengan. Kalau dihadapkan dengan materi Raqib Atid, sampai kesel sing nyatet keeleane.
Masya Allah. Makanya diimbangi dengan istighfar. Wa kullu khatta'ina at-tawwabun. Ya. Wa khairul khatta'ina at-tawwab, sebaik-baik yang punya salah, sebaik-baik orang yang berdosa, at-tawwabun, yaitu orang-orang yang bertaubat. Kembali kepada Allah, kembali ke jalan Allah. Makanya kulon jenengan sing sering-sering istighfar. Titik-titik astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tapi saya dulu pernah diajari guru saya. Pada waktu itu ngaji kitab Sahih Muslim. Guru saya kemudian bilang, lek iso santri-santri ben mari sembayang fardu ojo ninggalno istighfar untuk dirinya dan kedua orang tuanya. Setiap habis sholat 5 waktu ojo sampai ninggalno iku. Gimana? Rabbighfirli wali walidayya 100. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya. Jangan berhenti doa ini. Kata guru saya saat ngaji Sahih Muslim. Kenapa? Yang dimintakan ampun bukan hanya dirinya, tetapi kedua orang tua kita juga. Ya Allah, Rabbighfirli, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku, wali walidayya, dan dosa kedua orang tuaku. Terus Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya 100 subuh. Sambil dengerin wajian, sering sambil iktikaf, jenengan moco niku 100. Engko duhur 100. Engko asar 100. Engko maghrib 100. Isya 100. Terus pendino. Apa gambaran dalam kitab Sahih Muslim itu? Besok kata Nabi, kedua orang tua kita yang selalu mendapatkan istighfar dari anaknya itu, ternyata di surga itu Pak, banyak riwat-riwat yang ditumpuk, tumpuan riwat. Riwat itu hadiah. Kemudian dia tanya pada malaikat, wahai malaikat, ini milik siapa hadiah-hadiah sebanyak ini? Saya rasa dulu saya tidak pernah berbuat sebanyak ini. Kata malaikat, hadza min waladika laka. Ini spesial dari anakmu. Istighfarnya anakmu, laka, untukmu. Sehingga orang tua itu di alam sana itu seneng, merasa bahagia sekali dengan istighfar kula panjenengan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, manusia itu tidak sadar kadang bahwa manusia itu hidup berbeda-beda, berpindah-pindah alam. Dan dengan berpindah-pindahnya alam itu sama dengan apa? Lain kebutuhannya. Dulu, coba tak iling no maneh nih. Dulu saat kula panjenengan masih berada dalam alam rahim ibu, kebutuhan yang paling pokok apa Bu? Pak? Napa? Kebutuhan pokok bayi dalam rahim ibu. Kebutuhan yang paling pokok udel. Dia tidak berpikir rumah, tidak berpikir kendaraan, tidak berpikir
duit, boten. Beda, alamnya beda. Alam rahim itu yang dibutuhkan udel sebagai jalannya makanan untuk menghisap darah ibunya, nutrisi makanan, gizi makanan itu lewat udel, dan itu yang sangat dibutuhkan oleh bayi yang ada dalam rahim. Alamnya beda. Sehingga bayi yang ada di dalam rahim itu walaupun dikasih HP terbaru, emoh. Dikasih sepeda motor terbaru, emoh. Dikasih rumah mewah, emoh. Karena bukan kebutuhannya. Yang dia butuhkan adalah udel. Allahu Akbar. Tapi begitu bayi itu pindah alam, dilahirkan, ibunya oleh bidan dituntun, ayo bu, tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Ngeten ke bawah nak, ngeten ke bawah. Loh, kalau ngeten ke atas kan aderep. Ya, apa? Kelekean. Ayo nak, terus nak. Loh, aku kok ero? Iya, nemanin dulu istri melahirkan, jadi aku ero. Ya Allah. Begitu uwek-uwek bayi lahir ke dunia, kebutuhannya sudah beda. Sudah mulai gegem tangan nggih. Bayi itu. Bayi ini kalau jenengan biyen sik bayi keluar dari rahim ibu menuju alam dunia, tangan gegem, mergem. Tangan mergem, gegem, ini tanda lek manusia itu geragas. Kabeh kepingin dimiliki, kepingin menguasai apa wae sing ana ndek donya, kepingin dia kuasai. Makanya dia lahir tangannya gegem. Tapi ketika mati tangannya udar. Apa tandanya? Kalau mati dia tidak ingin membawa apa-apa lagi. Mobil lepas, tangannya ini lepas. Orang mati itu loh, jangan tinggal di tangan nih, lepas. Ini gambaran sudah tidak akan nyantol lagi dunia pada dirinya. Jangankan kok barang, jangankan kok omah, jangankan kok kendaraan, jangankan kok rekening sak duite. Baju pun lepas. Ndak ana sing katut. Kain kafan pun yang nempel pada dirinya ketika sudah ada di dalam kubur itu dibuka tali ini Pak. Pipi dibuka, ditempel no ke tanah. Coba. Tali ini pocong, tali ini kaki dibuka semua. Tali tengah dibuka semua. Ini gambaran bahwa manusia ya tidak tidak lengket dengan barang, dengan dunia, ndak, lepas semua, udar sudah, tangan itu udar. Jadi lek ono mayit pas dimandiin tangannya tetap ngempal gini Pak, hati-hati dijotos. Itu mati pas tinju. Nggak ada ceritanya orang mati ngene. Wedi kabeh kate ngaduse. Ya. Mau mandiin takut semua, takut dijotosi. Semua udar tangannya. Ini gambaran. Tapi ketika masih bayi, ngegem. Tangannya bayi itu loh, mergem. Ini nandain bahwa manusia itu kepingin menguasai apa yang ada di dunia ini. Ingin menguasai apa saja yang ada di dunia ini. Kenapa? Kebutuhannya lain. Kebutuhannya orang hidup di dunia itu duit.
Memang ada kata-kata duit bukan segalanya, tetapi segalanya butuh duit. Jenengan bepergian ke kota, terus kebelet pipis. Pinten sakniki pipis? 2.000, Pak. Pipis lho 2.000. Jajal jenengan bayar 1.000, lak disuruh pipis separuh. Jenengan pipis kok bayar 1.000, Pak. Pipis separuh jenengan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, duit bukan segalanya, tetapi segalanya butuh duit. Sakniki niku butuh duit, Pak. Segalanya butuh duit. Kenapa? Alamnya kita di dunia. Alamnya kita butuh rumah. Alamnya yang menuntut kita butuh kendaraan. Alamnya yang menuntut kita ini butuh dunia. Beda. Begitu lahir ke dunia, apa yang dibuang dulu? Kebutuhan kita, kebutuhan pokok kita ketika di dalam rahim. Apa yang dibuang dulu? Utel. Dipotong dulu. Jajal gak dipotong. Yang dibuang dulu apa? Ketika lahir, utel. Padahal kebutuhan pokok di saat manusia ada dalam rahim. Tapi begitu pindah alam, pindah ke dunia, yang dibuang duluan, utel. Loh, kemudian apa kebutuhan manusia ketika di dunia? Duit. Sudah beda, sudah. Bayinya habis ngerti. Butuh pampers, butuh susu, butuh makanan bergizi, butuh macam-macam sudah. Makanya gegem. Nah, begitu kita mau pindah alam lagi, nah ini. Begitu mau pindah alam lagi ke alam barzakh, kebutuhannya lain lagi, Pak. Duit wis emoh. Mati digawani duit emoh, digawani mobil emoh, digawani omah mewah emoh. Orang kalau sudah mati kebutuhannya beda. Apa kira-kira? Pahala. Orang kalau mati pindah ke alam barzakh kebutuhannya pahala. Betul sekarang pahala belum kita kelihatan. Sekarang pahala belum bisa kelihatan. Tadi Kak Patek sregep lek dijak ngaji. Pahala gak ketok. Ayo jamaah. Males. Pahala gak ketok soalnya. Dijak ngaji, pahala ini gede. Tapi emoh. Pahala ini besar. Tapi tidak mau. Karena pahala saat ini belum kelihatan. Tapi begitu orang itu masuk ke alam barzakh, begitu orang itu masuk ke alam barzakh, dikubur, semua tabir disingkap oleh Allah. Ketok kabeh pahalane ngaji ketok. Ya Allah, pahalane gede. La opo aku biyen gak sregep. Nah, mulai getun. Ya Allah, pahalane jamaah luar biasa. Tahu ngono aku biyen gak mulai-mulai di masjid. Wis mulai apa? Ketika dibuka, disingkap oleh Allah, takbir disingkap oleh Allah, ya. Tirai disingkap oleh Allah sehingga dia bisa kelihatan. Mulai getun. Sudah mulai getun. Ya Allah, sedekah ini, sedekah itu, sedekah itu. Ternyata nilainya tinggi di sisi Allah. Aduh, mulai getun. Jadi, ibu bapak sekalian, besok itu di alam barzakh, begitu manusia masuk alam barzakh itu tempat getun. Bahkan orang soleh pun getun. Orang yang banyak pahalanya pun getun.
Ya Allah kok gak tak akehno. Ya Allah, biyen aduh andaikan aku iso kembali lagi ke dunia, bisa hidup lagi, aku tak sedekah. Itu gambaran di Quran itu Pak, surat Yunus ya. Ya Allah, kepingin memperbanyak. Ini orang yang sudah banyak pahalanya, sik getun, opo maneh sing titik pahalai, sing medit gak tahu sedekah, sing males gak tahu ngaji, sing males gak tahu jamaah. Opo maneh wong model ngoten niku, kuwetun banget. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, beda alam, beda kebutuhan. Beda alam, beda kebutuhan. Nah, kula panjenengan sekarang ini masih ada di alam dunia, kebutuhannya uwe, kebutuhannya harta, kebutuhannya kesenangan dunia. Kenapa? Kula jenengan masih di dunia, kebutuhannya itu. Tapi begitu nanti mau pindah alam, mulai ditinggal satu persatu. Omah sing iku gawe awakmu yo, ruko sing iku gawe awakmu yo, ki kendaraan gawe awakmu. Ditoto anak-anak wis. Soale kate mau pindah alam. Bapake, ibuke kate mau pindah alam. Kebutuhannya wis kate beda. Ya, hitung. Iki gawe iku, ruko iki gawe iku, pabrik iku gawe iku, wis ditotoe. Kebun sing ndek kono gawe iku, wis ditotoe. Kate pindah alam. Sudah kelihatan, bau-baunya wis kelihatan. Ya. Tidak mau dunia wis ketok, buktine ditum-tum wis. Ya, anak-anak wis mulai ditum. Ya, menandakan bapak mau pindah alam, saking gak ngomong. Nek iso ngomong niku ngomong, bapak kate pindah alam nak. Kebutuhanku beda wisan, dudu iki. Aku butuh pahala. Sesuk aku lewes dikubur, bapak butuhnya pahala. Makanya orang yang dihaulin itu Pak ya, diselamatin, dihaulin, dibacain tahlil, yasin, dihaulin, didoain. Itu seneng Pak. Makanya berkat-berkat yang ada itu diniatin untuk sedekah atas nama mayit. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, sedekah atas nama mayit itu ada dan itu penting dilakukan. Jadi lek jenengan ngekholin bapak ini haul keberapa ya? Misalnya oleh setahun mati, wafat, haul pertama berarti. Dapat 2 tahun wafat, berarti peringatan haul kedua. Ya. Cuma lek di Jawa ini langsung 1000 nih. Ya, haul ketiga. Lah mari nyewu nih, belas wis. Merasa sudah selesai. Jangan. Mereka butuh pahala. Per tahun aja mengholin. Ngincer 3.000 nih. 1000 nih. Ngincer 1000 nih kadang wong-wong. 1000 nih wis 1000 nih. Berarti wis 3 tahun. Mari ngono aku bebas wis. Wis gak ngene-ngene man. Loh, jangan. Yang benar dalam Islam itu haul. Haul itu jarak dalam setahun. Kok gak muni-muni ya? Hah? Sampun ah? Allahu Akbar. Aku ngenteni muni kok gak muni-muni. Sampai iki rek. Ya. Baik, saudara-saudara, mudah-mudahan kula panjenengan saat mau pindah alam nanti husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bersama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kacepot kula namira mun bade selopot anyo na sapora wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.